Ya, di kesempatan video kali ini kita akan melihat seperti apa yang terjadi hari ini di media sosial, khususnya ini untuk Peggy Setiawan dan juga Aib ya, yang mana sekarang banyak sekali bermunculan saksi-saksi yang lebih mengarah ke Aib untuk membuktikan jika apa yang dikatakan oleh Aib ini banyak salahnya, banyak yang terbantahkan. Bahkan di sini juga saksi-saksi ini lebih cenderung untuk membuktikan jika Peggy Setiawan ini tidak bersalah, dan tentunya juga di sini seperti apa tanggapan dari Mayor TNI soal ditangkapnya Peggy Setiawan, yang mana memang dari bukti-buktinya tidak begitu kuat ataupun buktinya sangat lemah. Nah, sebelumnya di sini kemarin kan kita sudah melihat ya di TV One, yang mana ada orang yang menjadi saksi kunci ngakunya, yaitu Mel-Mel. Jadi si Mel-Mel ini mengaku bahwa di situ dia melihat kejadian bagaimana di sini Vina ya, almarhumah Vina dan juga Eki ini disiksa pada waktu malam kejadian waktu itu. Tetapi di sini dari XTC Cirebon ya, perwakilannya itu mengatakan tidak mungkin Mel-Mel bisa mengendap-ngendap ke situ, sedangkan di situ ada bangunan. Kalau misalnya dia mengendap-ngendap di pinggir bangunan bakal ketahuan. Nah, ini ya yang dimaksud bangunan itu ya. Jadi ini adalah bangunan, teman-teman. Nah, bangunan ini tuh yang membuat salah satu anggota dari XTC Cirebon ini meragukan kesaksian dari Mel-Mel, karena tidak mungkin ya kalau misalnya di sini ada kejadian pengeroyokan gitu ya dari anak-anak yang menjadi pelaku itu ya, ruda paksa Vina dan sebagainya di sini, karena tidak mungkin katanya diragukan kalau misalnya si Mel-Mel mengendap-endap di bagian ini ya. Nah, namun pada kenyataannya bangunan itu sebelumnya belum ada ya, jadi bangunan ini baru. Jadi bisa jadi benar apa yang dikatakan oleh Mel-Mel kayak gitu ya. Jadi bisa dilihat dari jauh, karena sebelumnya bangunan ini yang awalnya diragukan ya oleh anggota XTC Cirebon bahwa tidak mungkin Mel-Mel itu dia mengintip di bagian bangunan ini, di samping bangunan ini bakal ketahuan. Maka dari itulah bangunan ini sebelumnya tidak ada, dan ini kabarnya baru kayak gitu ya. Nah, di sini juga kita akan melihat seperti apa terlebih dahulu di sini menurut Mayor TNI soal Peggy Setiawan yang ditangkap dengan bukti-bukti yang tidak kuat. Penyidiknya profesional. Kita bicara profesional, Mbak. Seharusnya di sini dikatakan, kalau saya lihat si Peggy ini dikatakan dalang pembunuhannya kan? Ya, kalau dalang, perannya apa? Perannya apa? Apakah dia menusuk waktu itu? Kalau dia menusuk, mana senjatanya? Nah, senjatanya tersebut apakah penyidik sudah melihat, belum ada sidik jarinya? Kan nggak ada. Apakah itu nantinya akan didalami nggak Mas ya di persidangan? Mungkin secara terang benderang akan diperlihatkan dan lain sebagainya. Oh enggak, kalau memang ini kenapa enggak? Kalau memang kalau saya lihat, Mbak, dalam perkara ini saya lihat, ini menurut saya, Mbak, sebagai penasihat hukum, ini penyidik pun ragu dalam perkara ini. Tapi kan penetapan DPO hingga akhirnya terjadi penangkapan itu karena alat buktinya sudah cukup, begitu Bang Marwan? Nah, setuju, Mbak. Kalau Mbak katakan itu sudah bukti lengkap, kenapa 2 orang dianulir? 2 orang kan tidak ada. Itu satu, Mbak. Yang kedua untuk kasus Peggy ini, menurut saya ini Mbak ya, kita menurut saya sebagai orang hukum, sebab saya, Mbak, di dunia hukum ini dari dulu, Mbak, sebagai saya pernah menjadi auditor militer, pernah saya menjadi pengacaranya Mabes TNI, Mbak. Kemarin terakhir saya membantu Paki Pelanzen itu saya. Nah, ini saya lihat, Mbak, kalau yang Mbak bilang tadi, yang apa namanya, kalau memang ini memang terbukti si Peggy, kenapa nggak dari dulu, Mbak? Kenapa baru sekarang? Nah, ya ini masyarakat menghubungi saya, Mbak. Masyarakat yang kalangan bawah, kapan saya nongkrong di warung kopi segala macam, Bang, tolong perjuangkan Peggy. Ya, itulah tanggapan dari Mayor TNI ya. Jadi dia juga tidak percaya jika Peggy Setiawan ini ditetapkan sebagai pelakunya karena dari segi bukti-bukti memang tidak kuat. Nah, kira-kira menurut kalian dari segi si Linda dan juga Mel-Mel ini siapa yang benar? Tetapi di sini Mel-Mel ini mengaku ya, dia pernah mau mengajak seseorang yang ada di warung, katanya tuh, yang ada di warung untuk ikut ya melihat kejadian itu, tetapi yang ada di warung itu kabarnya tidak mau, dia juga takut. Nah, kira-kira yang dimaksud itu warung mana gitu ya? Apakah warung yang dimaksud oleh Aib itu buka gitu ya, sedangkan warung tersebut yang jualan rokok itu nggak ada? Nah, terus siapa yang diajak oleh Mel-Mel ini yang ada di warung tetapi dia tidak mau? Nah, ini juga menjadi pertanyaan.
dari Linda sendiri dan Mel-Mel ini memang kayak saling tuding juga ya, bahwa Mel-Mel di sini tidak jujur, ataupun juga Linda pun begitu kata Mel-Mel ya. Tetapi kalau dari segi kita melihat ya, Mel-Mel lebih cenderung menjadi saksi ya, dia secara sadar, tetapi Linda di sini dalam segi kesurupan katanya kayak gitu ya. Namun dari segi kejujuran ya tentunya dalam kesaksian ya pasti Mel-Mel lah ya, dia tidak yang namanya kesurupan dan bisa dijadikan saksi karena bukan dari dunia goib kayak gitu ya. Dia bisa ditanya dalam keadaan sadar, tidak kayak Linda ya. Dia tahu masalahnya tetapi dalam keadaan kesurupan, sedangkan dia dalam keadaan sadarnya, Linda ini tidak tahu apa-apa kayak gitu. Namun pada kenyataannya menurut Mel-Mel, Linda di situ tahu kejadiannya seperti apa kayak gitu kan. Nah maka dari sinilah harus dihadirkan juga. Tetapi apakah sekarang Mel-Mel sudah muncul di TV One ini dipedulikan atau enggak nih? Soalnya nggak muncul-muncul lagi nih, nggak banyak awak media yang meliput Mel-Mel. Ya memang Mel-Mel sendiri di sini perlu ya yang namanya ada perlindungan, ya orang yang kuat, minimal pengacara lah ya. Kalau dia sendirian hanya untuk ditanya-tanya doang kayak gitu ya, dia juga pasti takut ya. Kemudian di sini dari para netizen, kalau Peggy udah bebas, auto gua kasih loker untuk menjamin hidupnya lebih bahagia di atas penderitaan yang sedang dialami sekarang. Ada juga yang mengatakan tandain gue kalau abang ini bebas akan ku transfer sedikit rezeki saya. Lalu ada juga yang mengatakan, bang gue yakin lu gak salah, kalau lu bebas gue transfer sedikit rezeki buat ajak ibu lu makan-makan biar lu ngerasain makan enak. Bukan cuma tahu 2 biji nasi segunung, tandain gue bang katanya. Ada juga yang bilang mau jadi istrinya Peggy. Ada juga yang bilang mobil truk saya hari ini saya cutting ya, gambar dia sebagai bentuk solidaritas kuli harian dan kuli buat keluarga. Dan juga memang di sini banyak sekali ya para netizen ini yang respect ataupun peduli terhadap Peggy Setiawan kayak gitu. Dan orang yang bernama Peggy juga di Cirebon ya takut keluar teman-teman ya kayak gitu. Sebenarnya ada 5 kabarnya nih yang bernama Peggy. Kemudian di sini dari Bang Johnson ya, kita lihat Bang Johnson Panjaitan siap membantu pengacara Peggy untuk melawan skenario. Nah, entah skenario apa nih ya, mungkin kalian paham lah ya. Kita lihat dulu apa tanggapannya. Ini mempolitisir sehingga tidak menghormati hukum, makanya asas praduga tak bersalah itu harus dihormati. Jangan mentang-mentang dia miskin ya, penegak hukumnya suka-sukanya mau rekonstruksi kek, mau apa lagi mau membawa kasus ini ke pengadilan, harus prosedur. Dan ingat, kita sudah harus melindungi hak asasi manusia dan seluruh masyarakat sekarang melihat dan menyaksikan kasus ini. Johnson siap membantu pengacaranya Peggy juga ya. Sekarang pengacara Peggy siapa nih? Apakah Bang Rasman Nasution? Bang Rasman Nasution sekarang dari pengacaranya Pina ya, yang memposting foto Aib dan juga Mel-Mel. Tidak ada yang melaporkan segera ke pihak berwajib ketika hari kejadian sampai awalnya bisa disebut kecelakaan tunggal. Melihat pelaku dalam kegelapan malam jarak 100 meter, ini Aib ya, dan menyatakan Pina meninggal ketika diruda paksa. Faktanya Pina masih bernapas ketika sampai RS. Menutupi celana Pina ketika di jembatan Talun. Ini Aib ya, pengakuan Aib. Ini ditulis langsung oleh netizen beserta fotonya. Kemudian kalau pengakuan Mel-Mel melihat Eki dan Vina disiksa selama 1 jam di TKP kejadian. Hanya berdiam diri kah 1 jam loh, itu lama banget ya. Padahal dia punya mungkin nomor telepon teman-temannya gitu ya. Kalau misalnya memang benar-benar 1 jam selama itu. Kemudian membuntuti pelaku dan memeriksa mayat Eki. Entah siapa di sini yang benar, apakah nanti akan sama pengakuan Mel-Mel dan Aib ini? Kalau misalnya pengakuan Mel-Mel dan Aib ini akan berbeda ya, justru pasti di sini Aib sekarang sedang dicari-cari oleh netizen. Bahkan banyak sekarang saksi-saksi yang membantah kesaksian Aib tersebut guys. Ini menurut pengacara para tersangka ya, bagaimana dia ketika ikut dalam proses menjadi pengacaranya ya, pengacara para tersangka soal kasus Pina ini. Kita lihat dulu ya. Saya juga dalam persidangan meminta maaf kepada klien kami. Saya terpaksa menuduh si A, si B, si C karena saya nggak kuat lagi. Ya, dilakukan siksaan. Kalau Vina pada saat itu ditemukan oleh masyarakat belum meninggal dunia dia di TKP. Sedangkan korban laki-laki pada saat ditemukan masyarakat sudah meninggal dunia. Dan di dalam hasil pemeriksaan ini ada patahan pada bagian leher apabila dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di malam itu. Kami sudah melakukan investigasi dan itu juga ada filenya di kepolisian lalu lintas. Motor yang ditumpangi oleh saudara Eki almarhum itu ada menabrak marka permanen daripada jalan tersebut dan terbentur ke aspal. Di aspal itu ada juga tanda-tanda hubungan antara sepeda motor dan aspal.
Dan di dalam marka permanen itu ada lampu penerangan jalan, dan untuk menopang lampu tersebut tentu ada bautnya. Di baut itu juga ditemukan ada sobekan daging daripada salah seorang korban tersebut. Artinya di malam itu ada kecelakaan lalu lintas. Nah, sayangnya ada CCTV di sana yang tidak dilanjutkan pemeriksaannya untuk melihat apa peristiwa yang terjadi sebenarnya. Tetapi pada awalnya kepolisian lalu lintas sudah menyimpulkan itu kecelakaan tunggal. Hanya sekarang kenapa bisa berubah menjadi seolah-olah itu ada pembunuhan? Ketika orang tua daripada Eki ini yang bernama Rudiana mendapatkan informasi yang sesat dari Aib dan Dede, yang merupakan pegawai cucian mobil di dekat SMP 11. Ya, Kang Deddy Mulyadi menemui salah satu saksi lagi, Pak Sauri ya. Mungkin kalian sudah lihat lah ya untuk video ini dari Kang Deddy Mulyadi, ada di channelnya. Yang mana juga ini menjadi penambah saksi juga yang membantah kesaksian Aib yang mengatakan ada warung di kawasan tersebut, seperti itu. Namun kita tunggu saja seperti apa nanti kelanjutannya ya. Apakah pengakuan Mel-Mel ini benar? Karena ada yang curiga juga jika Mel-Mel ini kabarnya adalah pelakunya. Tetapi kan itu masih asumsi ya, belum diselidiki kebenarannya seperti apa. Yang pasti di sini si Mel-Mel ini ya, dia sudah berani ya angkat bicara. Kayaknya sih ini yang paling menentukan juga bahwa kesaksian Mel-Mel ini seperti apa nantinya kita akan ketahui. Karena kabarnya sekarang Mel-Mel ini masih berbicara terlebih dahulu ya dengan keluarganya, dan juga dia sebenarnya ingin gitu ya, tidak setengah-setengah untuk menjabarkan apa yang terjadi. Tetapi waktu di TV One pada waktu itu ya durasinya sih tidak begitu lama ya, singkat waktunya di TV One. Tetapi sebelumnya itu dari jejak backpacker juga meminta ya dari pihak TV One itu untuk menghadirkan kembali ya yang namanya Mel-Mel ini untuk diwawancara kembali di bagian acara yang lain gitu ya, tetap di TV One. Tetapi pada saat itu Mel-Mel ya nggak bisa teman-teman, kayak gitu ya. Jadi ya seperti itulah ya, perlu perlindungan juga untuk Mel-Mel memang untuk membuka kasus ini. Entah apakah dia terlibat atau enggak, yang seperti itu ya. Setidaknya di sini yang paling penting terlebih dahulu adalah membuktikan Peggy Setiawan ini untuk dikatakan tidak bersalah kayak gitu. Karena sampai saat ini saksi-saksi ya dari paman ataupun dari teman-temannya Peggy Setiawan ini yang masih diperiksa oleh pihak kepolisian, dan belum ada kabarnya lagi seperti apa ya nanti. Mungkin kalau memang sudah benar-benar terbukti Peggy Setiawan ini tidak bersalah, ya pastinya akan ada yang dipecat juga pastinya ya. Pasti di sini dari pihak Peggy Setiawan ya nggak akan terima dong. Dari segi nama udah jelek ya, pasti dia juga akan minta ganti rugi. Kita lihat aja seperti apa. Kemudian di sini ada netizen yang menuliskan caption, "Kemana Bang Wirang yang bilang si Peggy ini datang ke persidangan lalu mengancam 8 orang yang menjadi tersangka? Yakin kuli bangunan bisa ngancam 8 orang? Uang dari mana? Punya backing siapa? Lihat noh, 7.000 aja dia merasa kehilangan banget." Ya, jadi di sini netizen ini mengcapture ya status dari Peggy Setiawan pada 21 Januari 2016 yang membuat status. Ya, di sini Peggy Setiawan menuliskan captionnya, "Songong tuh orang, masa nambah angin depan belakang aja duit 50 kembaliannya 43.000, kebawa 5.000-nya. Gak jujur banget tuh orang, senyumin aja deh biar Allah yang bales," katanya kayak gitu ya. Jadi di sini kelebihan 5.000 aja untuk ini ya, nambah angin ban yang kempes gitu ya. Peggy ini merasa ya kehilangan ya uang kayak gitu ya, segitu juga. Maka dari itulah Peggy ini bisa dikatakan bukan orang yang beradab, mana bisa dia bayar-bayar orang kayak gitu ya. Intinya postingan ini adalah untuk menepis tudingan-tudingan terhadap Peggy bahwa Peggy ini bisa membayar orang, gak mungkin ya. Yang pasti kita lihat aja banyak saksi sekarang yang melebihi Aib ya, tidak bisa dibandingkan sekarang ya. Aib cuma satu, Aib dan Dede, saksinya 2 yang menuding Peggy Setiawan. Karena sebelumnya sebenarnya menurut Hotman Paris, jika Aib ini dalam fakta BAP-nya ya itu tidak mengatakan bahwa ada nama Peggy di situ. Tetapi sekarang kenapa ada nama Peggy kan gitu. Hotman Paris juga bingung guys. Sekarang berarti pengakuan Aib ya berbeda kayak gitu.